warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis dan kriteria media pembelajaran yang relevan di SD. Yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Penggunaan media belajar bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar dan tercapainya tujuan belajar. Nah, media pembelajaran juga terdapat 3 jenis, yakni yang pertama, media audio. Media pembelajaran audio merupakan jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran musik yang melibatkan indera pendengaran peserta didik. Nah, adapun jenis dan karakteristik yang terdapat pada media audio, yang pertama, cassette tape recorder, yang kedua, compact disc atau CD, yang ketiga, radio, yang keempat, media interaktif. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Pesan yang terkandung dalam media pembelajaran visual dapat berupa pesan verbal dan non-verbal. Nah, adapun jenis media yang termasuk media visual ini yakni media grafis, media papan, media visual 3 dimensi, dan yang ketiga, audio visual. Media pembelajaran audio visual merupakan media pembelajaran yang menghadirkan unsur audio dan visual secara bersamaan sehingga siswa mendapatkan pesan atau informasi dari visualisasi baik berupa kata-kata maupun gambar yang lengkap dengan suara. Nah, audio visual ini terdapat 2 jenis, yakni yang pertama, audio visual diam, dan yang kedua, audio visual gerak. Selanjutnya yaitu kriteria media pembelajaran yang relevan di SD. Pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat menunjang proses belajar siswa di SD. Berikut beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu relevan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, mudah dipahami dan dapat dioperasikan. Yang keempat, menarik dan menyenangkan. Kelima, interaktif. Keenam, variatif. Ketujuh, praktis dan mudah didapatkan. Yang ke-8, mendukung tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Dalam penggunaan media pembelajaran, tentunya akan ada kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, ada kelebihan media audio. Keunggulan media audio menurut Sadiman tahun 2005 adalah harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Yang kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Setelah itu ada kekurangan dari media audio, yaitu sifat komunikasinya satu arah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dari media audiovisual. Nah, kekurangan audiovisual menurut Arsyad tahun 2011 yaitu dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi jika pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah kita, apalagi jika radio tape tidak memiliki angka-angka penentuan putaran. Selain itu, media audiovisual juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak membosankan, hasilnya lebih mudah untuk dipahami, dan informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Yang ketiga, ada kelebihan dari media visual. Nah, kelebihan dari media visual itu yang pertama adalah bentuknya sederhana, ekonomis, bahan mudah diperoleh, dan dapat menyampaikan rangkuman. Nah, selain itu, media visual juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja, dan tidak menampilkan unsur audio dan motion. Yang selanjutnya adalah penggolongan media pembelajaran. Ada berbagai cara dan sudut pandang untuk menggolongkan jenis media, yakni menurut Rudy Beers tahun 1971 dalam Arif S. Sadiman dan kawan-kawannya dalam buku pendidikan tahun 1996 bahwa mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berdasarkan 3 unsur tersebut, Rudy Beers mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok, yaitu 1 media audio, 2 media cetak, 3 media visual diam,
4 media visual gerak, 5 media audio semi gerak, 6 media semi gerak, 7 media audio visual diam, dan 8 media audio visual gerak. Selanjutnya, saya akan membacakan studi kasus terkait jenis dan kriteria media pembelajaran yang relevan di SD. Pada saat pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pendidikan, sekolah, dan pembelajaran yang dilakukan secara daring untuk menghindari penularan COVID-19. Pembelajaran daring di sekolah dasar melibatkan bimbingan orang tua dan penggunaan beberapa aplikasi untuk berinteraksi kepada guru. SD Sondakan di Surakarta menggabungkan pembelajaran daring dan luring selama pandemi COVID-19. Terdapat beberapa persepsi guru terhadap penggunaan web quizzes sebagai media pembelajaran. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa penginderaan. Persepsi guru terhadap media berdasarkan indikator tersebut. Guru merasa bahwa penggunaan quizzes sebagai media pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Persepsi guru mengenai hal ini adalah penggunaan quizzes sebagai media pembelajaran sudah tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang bersifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi.